Bu Agnes. Ya, Mbak Agnes. Silakan, Mbak. Yang kami hormati, Pastor, Leader, Frater, Suster, Bapak dan Ibu pengurus yayasan, anggota konsorsium, atau yang mewakili pengurus yayasan, puji dan syukur atas segala berkat dan rahmatnya, kita kembali dikumpulkan di dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan bahagia, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk kesediaannya. Kemarin kita ada reschedule jadwal, jadi yang semula pagi kita ubah jadwal ke siang hari ini. Kemudian seperti yang tadi telah kami sampaikan, rapat koordinasi sore hari ini nanti kami mengundang pengawas lapangan Ibu Dewi Perwitasari dan juga Ibu Arofa. Sepertinya belum bergabung, tapi nanti semoga bisa bergabung dengan kita. Lalu sebelum kita mengawali kegiatan kita siang hari ini, mari kita mohon doa, memohon berkat untuk kelancaran segala kegiatan kita dari pagi hingga sore nanti. Kami mohon bantuannya untuk membuka doa dengan pintu. Pak Siprianus, saya belum pernah mendengar suara Pak Siprianus. Bisa dibantu Pak Siprianus untuk membuka doa siang hari ini? Bisa, Ibu. Baik, Romo, Suster, Bapak dan Ibu, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, puji syukur kami haturkan ke hadapan-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu, kami Kau kumpulkan dalam ruangan virtual ini. Kami akan membicarakan satu dua hal berkaitan dengan program organisasi penggerak. Kami mohon campur tangan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami bicarakan, ini berguna bagi perkembangan, khususnya di dunia pendidikan. Ini semua kami haturkan dalam nama-Mu, Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Siprianus. Sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air kita, mari kita ambil sikap duduk tegak dan hikmat. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita di dalam hati kita masing-masing. Saya mohon bantuannya dari tim SIM untuk dapat memutarkan lagu.
Terima kasih teman-teman SIM. Sebentar ya, Suster. Sebelum kita memulai, saya akan share link untuk presensi, tapi tunggu sebentar. Ini koneksinya kurang stabil punya saya. Nanti aja, Mbak, presensinya. Oke, link presensi nanti akan kami kirim di fasilitas chat nih, pastor, Buder, Suster, Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan awali agenda kita. Mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu semua para anggota konsorsium. Ini tadi ada mungkin menugaskan kepala sekolah juga, karena memang agenda kita siang hari ini akan membahas kurikulum diklat POP 2022 bersama Pak Heri dan Mas Hendy. Sebelumnya mau dibuka Buderwarto atau langsung dengan narasumber? Buderwarto dulu, baik, Pak. Oh, iya. Baik. Sebelumnya akan dibuka dengan Buderwarto. Monggo Buder, waktu dan tempat kami persilahkan Buderwarto. Selamat siang, Mbak Agnes, terima kasih. Pastor, Suster, Buder, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita siang hari ini akan mendengarkan atau mendiskusikan, mungkin diskusinya tidak terlalu panjang, karena sudah merupakan rangkuman dari apa yang kemarin kita sampaikan, dan selama beberapa pertemuan kemarin, lalu hari ini Pak Heri sama Pak Hendy akan menyampaikan terkait dengan kurikulum diklat program POP di tahun 2022, agar kita semuanya bisa memahami kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kalau sekolah diminta membuat kurikulum operasional KO, Satuan Pendidikan, nah ini kami juga mencoba di POP ini juga ada kurikulum diklatnya. Untuk itu Pak Heri sama Pak Hendy kami serahkan atau kami berikan waktu yang seluas-luasnya sesuai dengan rencana. Terima kasih. Ya, terima kasih Buderwarto. Pastor, Buder, Bapak Ibu, akhirnya berjumpa lagi bersama kami. Lalu terima kasih banyak atas perjumpaan yang telah kita alami selama kurang lebih 6 bulan, dan kurang lebih juga 3 minggu tim pelaksana POP Pangudi Luhur itu mempersiapkan untuk diklat-diklat, termasuk penyusunan kurikulum diklat dan materi-materi diklat nantinya. Nanti akan Bapak, Ibu, Suster, Buder, Pastor kemarin sudah diajak untuk merefleksikan bersama, baik itu dari kegiatan-kegiatannya, lalu dari rohnya, dasar penggeraknya apa, gitu ya. Ini saat ini tanggung jawab moral kita, ya, ketika kita diminta untuk membuat kita semua sebagai pengurus yayasan dan dari Pangudi Luhur ini ya, meminta Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk membuat kurikulum, dan tanggung jawab moral kami di tempo lalu tahun pertama juga sudah ada kurikulum diklatnya. Selanjutnya kami juga akan mengembangkan kurikulum diklat di tahun pertama ini ke tahun kedua. Pastinya ada perubahan-perubahan, dan perubahan itu cukup esensial karena kita akan menggunakan dasar-dasar hukum baru seperti yang Suster, Buder, Pastor, Bapak Ibu semua tahu tentang organisasi penggerak dan implementasinya pada kurikulum Merdeka. Perkenankanlah saya untuk share screen. Seperti biasa saya akan berbicara soal landasan-landasan, nanti Pak Heri akan berbicara tentang teknisnya. Sudah tampak ya, Pastor, Buder, Bapak Ibu? Udah Mas. Ya. Oke. Ya, udah Mas. Nah, kurikulum diklat ini kita akan jalani selama 1 tahun ke depan. Bagaimana kita juga memegang kurikulum diklat sebagai
landasan, acuan, fokus, sekaligus tujuan. Di mana kita sebagai pengurus yayasan diajak untuk mengawal nantinya. Kami juga berterima kasih kepada para pengurus yayasan yang mempercayakan Formasio kepada kami untuk para pendidik dan tenaga pendidiknya. Ini kesempatan yang luar biasa, mengagumkan, dan kami juga berterima kasih. Lalu selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan kita kaji pertama-tama dari tujuan program organisasi penggerak. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya secara umum program organisasi penggerak bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan peran serta ormas bidang pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh dan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu tujuan khususnya, yang pertama mengidentifikasi program-program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh ormas yang telah terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik dan seterusnya. Kemungkinan tempo lalu Buderwarto sudah menjelaskan ini ya ketika pertemuan dengan pengurus yayasan. Ya, pada intinya Pangudi Luhur itu mendapatkan kesempatan bersama ke-14 yayasan yang ada di tempat ini untuk bersama-sama meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang bagaimana yang perlu kita tingkatkan. Tempo lalu Buderwarto sudah menegaskan bahwa tidak hanya profil pelajar Pancasila saja, akan tetapi kita sebagai yayasan swasta Katolik mengemban amanah suci untuk merasul di dunia pendidikan. Lalu model program POP-YPL itu ada dua model. Yang pertama model pelatihan kepemimpinan kepala sekolah. Ini yang dipresentasikan waktu review dengan GTK dan tim independennya di 2 Juli 2020 dan model program Luber yang kita selalu dengungkan itu. Lalu alur yang dipakai dari pelatihan kepemimpinan sekolah itu ada in, on, in, gitu ya. Ini sudah tampak ketika dari Diklat, lalu ke FGD, para kepala sekolah, instruktur bekerja bersama guru-guru, lalu masuk lagi dalam in lagi, bertemu, lalu on lagi bekerja. Lalu model program Luber sama seperti yang tempo lalu dan sudah kita gali bersama, mulai dari menggali soal budaya, diharapkan dapat meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter, lalu pengembangan kurikulumnya bagaimana, pengajaran, pembelajaran, proses belajar, evaluasi, dan kita mau membangun budaya mutu sekolah. Budaya mutu sekolah ini sesuai dengan intervensi ormas tipe yang ke-6 yang dipilih oleh Yayasan Pangudi Luhur jenjang SMP yang sudah kita lakukan bersama, yakni reformasi sekolah yang komprehensif, mulai dari evaluasi kolaboratif, perencanaan untuk perbaikan sekolah. Ya, mulai dari ini perbaikan sekolah tidak hanya fisik tetapi jiwanya, jiwa sekolah. Mengangkat kembali alma mater, ibu yang baik, mengevaluasi visi dan misi tujuan sekolah, dapatnya dari mana, dapatnya dari kajian akademik. Ya, sekolah-sekolah sudah membuat semua kajian akademik dan akan nanti sudah ditelurkan juga daripada draft naskah kurikulum. Lalu yang kedua, kepala sekolah mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat di luar sekolah. Indikator-indikatornya seperti itu, Pastor, Buder, Suster, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berdinamika seperti ini. Dan ketika evaluasi tempo lalu, tim pelaksana dari 2 komponen dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indikator ini ternyata dibuktikan dalam hasil kesaksian-kesaksian, baik itu kesaksian maupun perhitungan yang dilakukan oleh tim Monef, itu indikatornya tercapai. Nah, 3 hal ini, baik itu tipe intervensi ormas yang ke-6, model program Luber,
serta model implementasi peningkatan kepemimpinan sekolah itu akan kita teruskan lagi. Dan ini kita berada dalam gambar diagram seperti ini, bagaimana program organisasi penggerak nanti juga akan berdampak karena yang diukur nantinya adalah AKM, dan tentu survei karakter. Nah, kita akan fokus di sini untuk tahun 2022 ke 2023 nantinya. Ini kemarin juga sudah dijelaskan oleh Mas Iwang bahwa di program Angkatan 2 di 2022 ini fokusnya nanti ke kasek, instruktur, guru, dan siswa. Ini sampai ke sini nanti. Dengan ada guru, nanti ada guru-guru animator sekolah yang akan melatih sebagai coach, trainer ya, di masing-masing sekolah. Yang satunya apa itu? Saya agak lupa kemarin. Lalu lanjut ke landasan kurikulum. Nah, ketika kita meminta Bapak Ibu guru dan kepala sekolah membuat landasan kurikulum, kami juga dalam diklat ini 1 tahun ke depan juga membuat kurikulum termasuk landasan kurikulumnya, baik itu filsafat, spiritualitas, budaya, psikologi, ipteks, yuridis. Nah, ini kami buat. Nanti naskah akademik landasan kurikulum untuk ini kami sedang pengakuran ya, sedang pengakuran sana sini bersama Pak Heri. Nanti ketika sebelum diklat kami akan berikan kepada Pastor Buder, Bapak Ibu Suster. Ya, yang pertama landasan filsafat. Landasan filsafat yang kita gunakan tempo lalu dan sekarang kita teruskan adalah filsafat pragmatisme. Jadi ketika kita mendengarkan pragmatisme itu nampaknya cenderung buruk ya, karena langsung mengejar tujuan, oh pragmatis gitu. Tapi sebenarnya pragmatisme adalah penjembatan antara idealis dengan realis. Tokohnya di sana ya, dari mazhab Yunani klasik, Heraklitos dan Protagoras. Mungkin para pastor ingat itu ya, Heraklitos dan Protagoras, temannya Parmenides gitu. Sokrates, terus teman-temannya itulah. Lalu dasar filsafat pragmatisme ialah praktik hidup keseharian. Jadi kita akan mendekatkan peserta diklat kita, para kepala sekolah, instruktur, guru-guru, itu pada praktek hidup keseharian dan uji coba terus-menerus dilakukan berulang-ulang dalam hidup keseharian di karya kerasulan di bidang pendidikan. Dan inilah nantinya kepala sekolah, guru-guru peserta diklat kita dapat mewujudkan problem solving di sekolahnya masing-masing. Dan itu terbukti ketika pembuatan naskah akademik, naskah kurikulum, dan beberapa sekolah ketika mengimplementasikan ini beberapa sekolah sudah mulai mengimplementasikan kurikulum yang kita buat bersama ini, ternyata hasilnya memang luar biasa. Apalagi kita didukung oleh pemerintah dengan regulasi-regulasi yang baru, yang sangat mendukung program organisasi penggerak kita ini. Dengan platform Merdeka Mengajar dan kurikulum merdekanya. Tentu sekolah-sekolah saat ini ya juga berjibaku tentang tiga tipe, 3 level itu ya, implementasi kurikulum merdeka. Hal yang baik adalah kita diajak mulai dari level yang paling tinggi, yakni mendesain kurikulum, dan itu sudah terjadi. Di sini filsafat pragmatisme melihat stimulus, respon, dan kontrol. Pengalaman belajar menjadi sama, menjadi manusia, kita setara, berhadapan dengan lingkungan sosial, memaknai kenyataan,
melalui sharing-sharing, lalu dinamika hidup, menyaringkan, bekerja, terus mengasah mulai dari minat, bakat, pemetaan sekolah, terus ada pengetahuan baru dari jurnal-jurnal, buku-buku, itu luar biasa terjadi di antara para guru, para kepala sekolah, dan itu nampak sekali ramainya ketika FGD. Dan kita bersyukur bahwa yang selama ini waktu itu kita nampaknya itu awalnya itu ketakutan, loh ini FGD 4 jam seperti apa, itu pastinya membosankan. Ternyata 4 jam itu kurang-kurang, bahkan sampai kita berdinamika itu sampai malam, sampai jam 7, setengah 8 begitu ya. Itu sangat menarik, luar biasa. Dan di dinamika pragmatisme ya, dalam belajar peserta didik mesti mengalami kebuntuan untuk membangun ketahanan, merumuskan masalah-masalah sendiri dan mencari jalan keluar. Itu sangat terlihat ketika membuat naskah akademik. Kami selalu ditanya, Mas ada formnya enggak? Kami bilang enggak ada. Lalu terus apa yang bisa kami kerjakan? Nah, kemarin sudah kita bicarakan, kita diskusikan bersama, itu dikerjakan terus-menerus. Termasuk membuat draft naskah kurikulum dalam waktu yang mepet, ternyata itu di luar batas batas manusiawi, ternyata bisa. Meskipun kami meminta maaf dari evaluasi kami karena waktunya yang 9 bulan dan jadi 7 bulan, lalu dari 7 bulan dimampatkan lagi menjadi 3 bulan, itu memang ampun memang. Lalu Suster, Buder, Bapak Ibu, dari pengalaman dan kepekaan ini kita diajak ya, para kepala sekolah, instruktur, dan guru nantinya juga akan diajak untuk mempunyai kepekaan indrawi, penalaran akal sehat dan refleksi. Sistem pendidikan dibentuk dalam skema yang memuat tujuan serta prosedur pengajaran. Nanti Pak Heri ini yang bagian tujuan dan prosedur pengajarannya. Dan ini Suster, Buder, Bapak, Ibu, Pastor, kita boleh bersyukur dengan program organisasi penggerak ini ternyata tidak hanya kualitas pendidikan saja, kualitas pembelajaran atau kualitas kurikulum, tetapi juga kualitas SDM kita juga berkembang. Beberapa kepala sekolah bersharing kepada saya tentang mentalitas guru-guru yang sekarang luar biasa. Untuk diajak kerjasama, lalu mohon maaf, ada beberapa sekolah yang bilang bahwa guru-guru mudanya sudah tidak berminat lagi untuk masuk ke pegawai negeri, guru-guru pegawai negeri seperti yang dicita-citakan guru-guru muda kita. Karena di yayasan kami sekarang mempunyai idealisme. Ini hal yang sangat luar biasa. Lalu seorang filsuf pendidikan John Holland mengatakan bahwa pola daya banting akan menghasilkan perilaku yang melebihi kapasitas individu. Kecakapan seseorang dalam mengelola kognisi, refleksi, etika politik, hidup berkomunitas, serta pengorganisasian transformatif akan melahirkan karakter yang memuat energi untuk mengembangkan pola transformatif pada kebebasan dan kehidupan manusia. Jelas. Jadi sudah dari sharingnya, lalu filsuf lokalnya saya pakai Romo Haryatmoko dalam buku Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan. Ada 6 hal pokok itu dalam jalan baru kepemimpinan dan pendidikan. Yang pertama, pelatihan kerjasama dalam bentuk proyek, termasuk kita juga melatih guru-guru berproyek ria, membuat naskah akademik, naskah kurikulum, dan nanti kita akan melanjutkan model proyek ini untuk para kepala sekolah instruktur bersama animator sekolah. Proyek apa ya nanti kemudian. Ini bagiannya Pak Heri, proyek-proyeknya kepala sekolah, instruktur, lalu
guru animator sekolah. Lalu pelatihan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif, tidak ada lagi box, gitu. Mungkin out of the box, apa tidak ada lagi kotak, no box, gitu. Lalu perubahan metode pembelajaran, menyadari perubahan cara pembelajaran generasi digital menggunakan sarana prasarana seperti ini, ya awalnya kepepet, akhirnya terbiasa pula. Dan kita bisa bermanja-manja di ruang virtual ini, bermanja-manja, mohon maaf. Lalu pelatihan kerjasama untuk mengasah kepedulian, lalu internalisasi nilai-nilai sampai ke sini. Ya, akhirnya kita bisa bersyukur, Pastor, Buder, Bapak, Ibu, dari 15 yayasan anggota konsorsium ini, kita berjuang bersama untuk menginternalisasi nilai-nilai. Ya, ini yang kita syukuri bahwa ternyata perjuangan kita itu selaras, sejalan, seiring. Lalu landasan spiritualitas. Ya, kita tidak bisa lepas dari landasan spiritualitas tentang sekolah Katolik, di mana sekolah Katolik itu merupakan kesaksian iman yang nyata. Lalu masing-masing pribadi yang berkecimpung di sekolah memiliki tanggung jawab menjadi saksi lewat keteladanan. Oleh karenanya struktur yang dibuat struktur keteladanan, tidak hanya untuk siswa, peserta didik saja, tetapi untuk internalisasi guru-guru pula. Nah, hal ini akan nanti sangat berdampak positif ketika implementasi kurikulum merdeka, bahwa yang di SMP itu 25% untuk pendidikan karakter, kita mengisi para guru untuk membangun keteladanan-keteladanan dalam struktur teladan yang telah kita buat bersama. Lalu kita tidak bisa lepas dari panggilan hidup sebagai garam terang dan ragi. Maka jika sekolah Katolik kurang mampu menjadi saksi, mereka akan kehilangan signifikansi sebagai lembaga pendidikan Katolik. Intinya kita diajak untuk menjadi saksi. Dan sekolah Katolik mengekspresikan kehadiran gereja. Ciri khasnya ialah menciptakan lingkungan hidup bersama di sekolah yang dijiwai oleh semangat Injil kebebasan dan cinta kasih, membantu kaum muda mengembangkan kepribadian sebagai ciptaan baru dan mengarahkan seluruh kebudayaan manusia kepada keselamatan. Oleh karenanya pendekatan kita jelas tidak hanya di profil pelajar Pancasila, tetapi juga kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai kongregasi, nilai-nilai yayasan, lalu dibesut dengan keteladanan-keteladanan, kearifan-kearifan dari para pendiri sekolah, para pelindung kongregasi, keutamaan Santo Santa. Karena itu kekayaan kita sebagai sekolah Katolik, dan inilah identitas kita sebagai sekolah swasta Katolik. Maka tidak heran bahwa kitab suci dari sabda bahagia ya, dan norma hidup Kristiani itu menjadi landasan kita, pijakan untuk memberi motivasi, memberi semangat dalam pendidikan kita. Sekolah Katolik bertugas mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti Kristus yang datang untuk melayani dan memuliakan manusia. Inilah model yang ditawarkan sekolah Katolik pada murid-muridnya. Ya, ini nampak seperti rekoleksi, Pastor. Menjadi pintar, cakap, dan terampil saja tidaklah cukup. Sekolah mesti menumbuh kembangkan pribadi peserta didik menjadi sosok yang matang dan baik. Tujuannya supaya siswa dapat melek ilmu dan melek etika. Sebab itu pendidikan nilai-nilai menjadi topik yang hangat. Sekolah berkontribusi untuk membimbing pembelajar agar hidup mereka tidak menjadi bagian dari masalah-masalah sosial di masyarakat. Maka pendidikan berbasis nilai sangat dibutuhkan dalam mengarahkan siswa menuju kesehatan moral yang nantinya berdampak pada stabilitas negara dan membangun peradaban bangsa. Kehadiran sekolah Katolik dari dokumen sekolah Katolik adalah tempat pertemuan bagi mereka yang ingin mengekspresikan nilai-nilai Kristiani dalam pendidikan, mengemban aspek sakramental
sebagai tanda dan sarana kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Dari sanalah mengalirlah komunitas paguyuban dalam iman di sekolah-sekolah kita, menuntun, mengasuh, dan membimbing para pribadi di dalamnya menjadi insan yang merdeka. Ini sudah diatur di sekolah Katolik, dokumen sekolah Katolik. Memahami sepenuhnya pengetahuan serta panggilan untuk melayani dan bertanggung jawab terhadap sesama. Lalu landasan budaya, sosiologi, dan antropologi. Peta kita, nah ini daerah intervensi POP, YPL yang SMP, ini banyak sekali. Ya, itu ada kabupaten-kabupaten, ada provinsi-provinsinya secara detail seperti ini. Ada 47 kota kabupaten, 11 provinsi, dan 1972 guru kepala sekolah. Ada 144 sekolah, 15 yayasan, dan 34 ribuan siswa. Itu dampaknya menggetarkan. Kalau melihat ini, jujur saya itu sangat terharu bahwa kerasulan kita bersama, bekerja bersama seperti ini, dampaknya itu 35 ribuan gitu ya, jiwa-jiwa dari kerasulan pendidikan kita. Itu luar biasa. Itu kalau jadi paroki sudah berapa paroki ya Romo? Luar biasa ini. Ya udah mungkin satu kepikiran ya. Lalu dalam budaya kita juga diingatkan bahwa kita pada saat ini ekspor kebudayaan kita itu masih rendah, bahwa dinamika kita itu masih menjadi konsumen dalam pasar budaya lokal, budaya universal, maaf. Tampak dari anak-anak kita itu sekarang lebih suka, maaf ya, lebih suka K-pop gitu ya, Korea, wibu yang Jepang gitu. Padahal kita dulu kan sukanya ya sandiwara radio gitu ya, sahur sepuh gitu. Atau mungkin apa gitu. Lokal ketika ada hajatan di daerah Romo, pastor masing-masing, suster itu kan pasti ada mungkin kesenian-kesenian tradisional tertentu, tetapi saat ini sudah jarang kita temukan. Oleh karenanya kita diajak pada rancangan teknokratik untuk membangun, ya, menanamkan pembelajar lokal ini untuk membangun produk-produk kebudayaan untuk berani ditampilkan di kancah universal. Dari sana, dari kemiskinan ini ya, kemiskinan ekspor untuk budaya ini kita diajak untuk mempertanyakan di manakah sisi kepribadian kita, antropos kita, masyarakat kemanusiawian Indonesia kita yang sebenarnya mempunyai kecerdasan lokal yang luar biasa, harmoni relasi dengan multisosial dan budaya, penghormatan terhadap alam semesta, serta imanensi untuk memaknai yang transenden. Dan pada kesempatan kali ini kita diajak untuk sadar bahwa kita benar-benar ingin mengkomunikasikan sosial budaya. Ya, ingin mengkomunikasikan sosial budaya. Ini meliputi seluruh aspek baik intelektual, emosi, sikap, nurani, keterampilan, dan dimensi kurikulum mesti mengerti sungguh dimensi kehidupan pribadi, kelompok, dan bangsa. Ini dari Prof. Hamid. Lalu selain penanaman nilai religiusitas serta spiritualitas, yang tak kalah penting untuk dikedepankan dalam arus pendidikan dewasa ini adalah internalisasi nilai-nilai budaya. Tidak hanya masuk, tidak hanya tahu saja, tetapi sadar, mau melakukan, dan mencintai, dan terus-menerus melakukan itu. Sampai nantinya ketika kita tua, ketika kita dewasa, itu kita sampai ke taraf kristalisasi nilai-nilai, di mana karakter kita ketika sudah mengkristal itu kan muncullah yang dinamakan dengan kebijaksanaan. Segi normatif pendidikan mesti mengarahkan pada sisi pengembangan individu menuju perubahan sosial,
apa yang kita bidik nanti. Ini perubahan sosial dan segi pelimpahan atau transmisi harta nilai sosio-budaya untuk mewujudkan stabilitas dan tertib sosial. Dan bagaimana proses belajar tentang kebudayaan, habituasi itu ada proses ini, adaptasi sampai ini, dan kita tetap menggunakan pendekatan dari Koncaraningrat. Maaf saya salah ketik. Ini sudah kita lakukan ketika tempo lalu di diklat POP yang tahun pertama, kita pertajam lagi, tetap pakai nilai-nilai budaya karena SKL kita yang terbaru di tahun 2022 di bulan Februari itu sangat dekat dengan ini. Ya, proses belajar dinamika budaya itu masuk menyerap kontak budaya, alkulturasi, dari akulturasi, asimilasi, dan akhirnya muncul inovasi-inovasi baru. Dan inilah yang kita anggap sebagai sekarang berkebinekaan global. Ada proses belajar akulturasi, kontak budaya, ada persilangan budaya, asimilasi, atau kalau dalam bahasa liturginya itu mungkin inkulturasi, begitu ya. Lalu di sana ada pembaruan yang mau tidak mau semuanya ini dari proses pencarian dan penggalian. Lalu landasan psikologi. Peserta didik kita, peserta didik, mohon maaf, peserta diklat kita, mohon maaf sekali lagi, peserta diklat kita itu berada dalam rentang usia di 22 sampai 60 tahun, ini guru-guru kita. Ini dalam pendekatan psikologi klasik ya, Elizabeth Harlock gitu. Itu dewasa awal dan dewasa madya. Sebagai orang yang dewasa, mempunyai kematangan pribadi, identitas, menetapkan karir, gaya hidup, prinsip-prinsip, tata nilai moral. Lalu tanda-tanda dari kedewasaan seperti ini, pencarian identitas, ketidakstabilan, fokus diri, merasa terombang-ambing. Ya, termasuk yang di usia tadi ya, di usia 40 sampai 60 itu mungkin juga masih terombang-ambing gitu, mungkin masih puber kedua seperti teman saya di samping saya ini, Pak Heri itu masih puber kedua. Lalu usia yang dengan segala kemungkinan di mana individu memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk merubah hidup, cara pandang, lalu sikap, lalu sampai ke itu dalam pemikiran itu kan si Arnett ini kan ngomong soal ketegangan antara fluiditas yang persebaran yang begitu cepat itu untuk menerapkan nilai-nilai belajar yang kognitif yang seperti itu sampai ke kristalisasi. Lalu ciri-ciri kognitif dewasa awal memperhatikan intelektualitas yang tadi guru-guru sekitar tahun 22 tahun sampai ke usia 40 tahun. Ini seperti ini. Ya mungkin di sini kita bisa memetakan ya, maaf sekali lagi mungkin ada ketegangan dari guru-guru muda dengan guru-guru senior itu mungkin dimungkinkan karena ini. Perkembangan kognitif yang memperhatikan intelektualitas serta dalam konteks sosial, pendalaman informasi dan keterampilan, integrasi praksis dari kognitif ke keterampilan, mencari makna dan tujuan hidup, mencoba merefleksikan hidup. Ini mencoba merefleksikan hidup terus-menerus. Tetapi di satu sisi yang di fase tengah ini sudah sampai intelektualnya sampai puncak, terjadi perluasan, logis, idealisme tinggi, mencoba untuk menyelesaikan masalah secara pribadi, menyadari keterbatasan diri, lalu sampai menyusun strategi, sintesa, dan pendapat. Jadi menyusun hipotesis. Makanya ketika orang-orang pribadi-pribadi yang di usia 40 sampai 60 ya, mungkin 40, 50, 50, 60 itu bisa dibagi lagi itu selalu berkata aku wis tua ya. Ya tadi. Soal umur ya aku wis tua. Ya, seperti itu. Mungkin dalam taraf-taraf kristalisasi ya kita bisa memaklumi, mungkin suster, buder, pastor bisa merefleksikan ini secara mandiri nanti setelah Zoom ini. Lalu di sini perkembangan kita diajak untuk sampai ke perkembangan basic need Abraham Maslow yang tertinggi, yakni transendensi dengan nilai-nilai yang
tidak hanya kita tularkan, tetapi kita batinkan. Ya, kita batinkan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karenanya, pertama kali yang mendapatkan banyak hal tentang implementasi nilai-nilai ini, guru, kepala sekolah, instruktur sekolah, di staff transcendensi. Dan ini juga membangun membangun paradigma kita untuk mekanisme diklat kita selama diklat maupun FGD itu kan pendekatannya kan pendekatan apresiatif, di mana pribadi yang matang, pribadi yang dewasa itu membutuhkan ini saling tolong menolong satu dengan yang lain, lalu sampai menemukan jiwa-jiwa spiritual, nilai-nilai, bagaimana nilai-nilai itu diimplementasikan. Jadi sudah nampaknya yang itu sudah tidak perlu panggung lagi ya, aktualisasi diri, tetapi sampai ke transendensi penanaman nilai-nilai, pembatinan nilai-nilai ini. Lalu metode kita menggunakan andragogi, di mana pelatihan-pelatihan kita mengedepankan pelatihan untuk orang-orang dewasa, di mana mekanisme-mekanisme penugasan itu menjadi tempat dan sarana ampuh untuk saling bertukar pikiran, baik antar unit di tiap unit itu, di unit sekolah, maupun ketika FGD saling tukar-menukar pengalaman di sekolah satu dengan sekolah lain, jadi bisa saling belajar dan saling mengisi. Tidak hanya top down dari narasumber ke peserta diklat, tetapi semua bisa saling berkecimpung, menegaskan langkah untuk kebaikan bersama-sama. Ini bagian yang terakhir itu kan soal orientasi. Lalu landasan IPTEX, ya IPTEX bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang digital saja, tetapi juga seni, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Mungkin ya kita banyak yang latah itu ketika ngomong soal teknologi, kita lupa asalinya. Kita lupa asalinya bahwa teknologi teknik itu kan keterampilan, di mana keterampilan itu biasanya cenderung ke keterampilan untuk mengolah hasil-hasil dari bumi. Itu menggunakan tangan misalnya. Itu dari sanalah muncul kata teknologi manual dengan tangan dari manus. Lalu baru sekarang muncul kata-kata digital itu kan dari digitus, dari jali. Jadi apa yang kita lakukan, keterampilan-keterampilan itu sebenarnya juga semuanya teknologi. Dan ini yang kita ajak untuk refleksikan bersama para kepala sekolah bahwa ya maaf, karena pemerataan sarana prasarana teknologi informasi itu kurang merata gitu ya. Harus guru-guru seperti yang diceritakan Romo Pamungkas tempo lalu, bahwa guru-guru harus berjalan 1-2 jam untuk mencari sinyal, termasuk yang dari Manado harus berhenti di Indomaret untuk mengikuti. Ya maaf saya karena salah satu kepala sekolah itu selalu tampilannya itu belakangnya Indomaret gitu. Jadi kan saking seperti itunya untuk mengikuti diklat kita. Nah, bukan menjadi pembatas, tapi keterampilan yang kita lakukan untuk mendidik anak peserta didik kita nantinya akan, ya ini yang diminta oleh kurikulum Merdeka itu, yakni transversal skill, keterampilan-keterampilan untuk hidup ke depan, untuk hidup, sekali lagi keterampilan-keterampilan untuk hidup. Digital itu salah satu bagian, tapi keterampilan untuk hidup memanusiawikan manusia itu yang kita tanamkan. Dan waktu dulu memang seni itu mendapat fokus yang luar biasa, di mana-mana seni itu masuk dalam struktur teknologi kerajaan ya, termasuk sastra, senjata dan lain-lain. Ada pantun yang sampai ke mulai dari Jawa, Bali, Sulawesi, Sumbawa, semua kan tahu tentang pantun. Nah, saat ini kita diajak, kemungkinan ada yang menganggap dinamika kita itu menggali kebudayaan lokal itu waktu itu dianggap ketinggalan zaman. Akan tetapi saat inilah yang kita butuhkan.
dan tampak dalam SKL yang terbaru, di mana kita menegaskan identitas kita untuk meredam setiap stereotip yang ada, dugaan-dugaan tentang etnisitas tertentu, suku-suku tertentu, ya. Dan kita mencintai satu dengan yang lainnya dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mau tidak mau kita berhadapan dengan arus ini, revolusi industri 4.0 ini, dengan dinamika VUCA-nya. Akan tetapi kan, ya ini tetap menjadi tantangan kita, tetapi bagaimana kita sebagai identitas pribadi itu menghadapi era yang penuh dengan kegirangan, lalu ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas ini. Ya, satu sisi yang tren juga dari revolusi konsep gerakan masyarakat 5.0 ini. Semakin memanusiawikan manusia, mengangkat teknologi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Apalagi dia dijadikan sebagai komoditi, yaitu yang dikritik oleh Paus Fransiskus ketika bicara soal Evangelii Gaudium. Nah, kita diajak bareng-bareng untuk menggali lagi kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal bagaimana? Karena budaya kita yang kita sadari saat ini itu sudah mulai teralienasi, terpinggirkan budaya lokal kita. Ya, jangan sampai itu terjadi. Oleh karenanya kami bersyukur kemarin sampai terharu mendengar kisah Romo Karol yang mengangkat kembali musik bambu dan masuk ke gereja, itu luar biasa. Ketika nyanyi Haleluya bergaung di seluruh dunia itu, wah, rasanya itu memang benar-benar bergaung dengan musik bambu. Lalu landasan-landasan yuridis. Ya, landasan yuridis kita pakai yang juga terbaru, demikian. Ya, ini nanti kita akan masuk ke sini untuk kurikulum, Merdeka Belajar, lalu pengembangan desain pembelajarannya, itu seperti apa. Lalu dari sini, misi POP YPL tahun 2022 adalah menyemai pembelajaran yang berpijak dan berpihak dengan paradigma baru pendidikan untuk menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. Itu, Suster, Buder, Bapak Ibu, misi kita yang kita refleksikan selama 1 tahun setelah tahun lalu kita menggunakan misi refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Tahun ini kita fokus ke pembelajaran, menyemai pembelajaran yang berpijak dan berpihak dengan paradigma baru pendidikan untuk menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. Apakah saya stop share screen dulu? Apakah ada pertanyaan tambahan dari Buder, Bapak Ibu untuk refleksi kita? Sebentar, saya izin minum dulu ya. Wah, rasanya kuliah pengantar filsafat ini. Kembali lagi ya, Pastor. Ini lagi seperti mendengar Prof. Sudiarjo ini menjelaskan. Saya diajar Hinduisme itu, Pastor. Mas Sandy, Pak Heri, Brother Warto. Tadi sempat memang disinggung ini soal gap yang kita hadapi antara guru-guru kita. Ada yang baru selesai kuliah dan ada yang sudah melewati masa pensiun, dan memang gap itu sangat terasa, ya. Terutama ketika sudah mulai masuk pada, karena ini nanti akan sasarannya nanti para guru, sudah mulai masuk pada implementasinya di lapangan. Dan kalau kita melihat kegiatan kita ini kan memang men-share salah satu hal, walaupun kita menggali dari kearifan lokal, tetapi kan salah satu hal yang
disyaratkan itu adalah soal IT-nya ini. Dan kiranya ini menurut saya malah tahun ini menjadi tahun yang paling berat. Ya. Karena kita menyentuh guru-guru yang gap-nya ini begitu besar. Nah, itu. Lalu saya tidak tahu bagaimana dipikirkan nanti, tetapi perlu sebuah cara tertentu dengan gap seperti ini proses kegiatan untuk apa tadi itu menyemai misi kita itu saya sangat senang mendengar, sangat terharu melihat judul itu luar biasa. Itu bisa tercapai. Hanya memang masalahnya nanti ini masalah yang sangat besar, dan menurut saya dibanding tahun lalu, tahun ini akan menjadi lebih berat karena gap itu. Walaupun harus kita akui juga ada begitu banyak guru yang memiliki dengan usia yang sudah pensiun, mendekati pensiun, itu semangat belajarnya itu masih tetap ada. Seperti itu. Nah, ini saya hanya pemikiran saya yang mungkin perlu dipikirkan sebuah cara yang bisa membantu memang teman-teman guru yang mengalami kesulitan atau ada dalam gap yang begitu besar ini. Karena harus diakui ya, bisa jadi motivasi mereka sebagai guru tidak sekencang, ya, tidak sekuat seperti itu dulu lagi ya. Kan yang dipikirkan ini saya sudah mau pensiun. Itu saja pemikiran yang sempat muncul tadi ketika Mas Hendy berbicara tentang adanya gap ini, atau soal usia dan sebagainya. Ya. Itu Mas. Ya, terima kasih Pastor, betul sekali. Gap ini sudah juga kami rasakan dan di-sharingkan ketika tempo lalu, bagaimana dengan metode seperti ini kita bareng-bareng. Nah, nanti di tahun ini selain project based learning dan project based living untuk peserta didik gitu ya, juga ada project based teaching, Pastor. Nanti bagaimana project based teaching itu seperti apa, kita tunggu kemudian supaya ada kejutan untuk guru-guru bisa saling berkoordinasi, berkolaborasi baik dari sisi formal maupun non formal untuk project ini. Ya, menyiapkan guru-guru seperti apa, mencairkan suasana gap itu sebagai project based teaching-nya. Itu salah satu pendekatannya, Pastor. Semoga bisa mencairkan suasana di sekolah, terutama untuk para pendidik kita. Begitu. Terima kasih, Pastor, masukannya. Nanti akan kami sampaikan kepada bidang implementasi program untuk salah satunya menguati ini. Ada lagi, Suster, Buder, Pastor, Saya Bapak mau Ibu? tanya Mas Hendy. Oh ya, silakan Ya. Romo Pamungkas. Ini materi ini nanti di-sharekan kan juga kan? Ya. Ya, supaya nanti kalau kami menjelaskan ke guru-guru itu bisa seperti sepandai Pak Hendy itu, Pak. Wah, tidak bingung menjelaskan dasarnya, lalu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki, dikoreksi gitu kan. Jadi mohon minta ikut tenar gitu loh, ikut bagian dari kepintaran Mas Hendy. Kami sudah lama tidak belajar itu lagi, filsafat, jadi rupanya ini tadi menyegarkan pemikiran juga. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pastor Pamungkas. Mas Hendy itu Romo Pamungkas itu senior ini lagi merendahkan. Iya, maka itu kita sudah mendengar keharuman nama beliau waktu itu ya, Pastor. Ketika di Jakarta seperti apa kan harum namanya Romo Pamungkas. Itu masa lalu. Terima kasih, Pastor Pamungkas. Cukup saya lanjutkan tentang penjelasan tadi ya, penjelasan misi tadi, bagaimana arah bidikan kita nanti biar hal ini semakin nampak ketika Pak Heri mengiris perlahan-lahan materi kita bersama dalam struktur diklat, mata diklat, dan pokok-pokok nanti yang pembelajarannya seperti apa.
Ya, ini penjelasannya sekolah sebagai bentuk persemaian, pembelajaran, berpihak, berpihak, paradigma baru pendidikan, generasi Indonesia Emas. Wah, ini mengingat seperti ujian bakalaureat ini. Ya, ya penjelasan tesis ya. Sekolah sebagai wadah persemaian bahwa setiap manusia itu dipanggil untuk memanusiawikan manusia. Itu dalam Prof. Samratulangi itu jelas ya dikatakan bahwa Sito Timo Tuwo itu yang kemarin saya belajar dari para peserta diklat, kepala sekolah dan instruktur yang mengangkat itu sebagai jalan kehidupan dalam kebersamaan. Dan itu sesuai bahwa dari hasil survei PISA di 2018 ini mengemukakan bahwa indikasi bahwa sebagian besar siswa Indonesia lebih mempercayai bahwa kepandaian merupakan hasil bakat sejak lahir ya sih. Kepandaian itu genetik, bukan hasil upaya dan kerja keras. Nah, pola pikir inilah yang menghambat bahwa upaya siswa-siswi Indonesia dalam belajar ini. Seolah-olah pandai itu karisma, pemberian dari atas, bukan terus-menerus diupayakan dan ya pandai. Lalu lingkungan belajar Indonesia seringkali kurang produktif untuk pembelajaran karena masalah-masalah seperti intoleransi dan perundungan. Nah, karenanya di kurikulum yang sekarang ini, yang kurikulum Merdeka itu kan banyak ditekankan tentang kurikulum berdiferensiasi dan inklusi. Nah, diferensiasinya seperti apa? Nanti kita lanjutkan kemudian ketika diklat. Pasti banyak hal-hal yang menarik. Lalu kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro, jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang adalah guru, termasuk murid nantinya akan juga mengajar di depan kelas. Oleh karenanya, dulu namanya perguruan itu ya memang tepat karena Ki Hajar Dewantoro bilang ini, semuanya adalah guru. Lalu pembelajaran. Lalu pembelajaran meluasnya akses pendidikan tidak berbanding lurus dengan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Kreativitas guru dalam mengajar menjadi isu penting. Interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran tidak merangsang kemampuan analitis aras tinggi. Kalau soal-soal HUTS itu. Dari sini, Mas Menteri mengajak kita bersama-sama untuk transformasi diri untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Kerangka dasar kurikulumnya ada 3 itu, struktur, capaian, dan prinsip-prinsip serta asesmen. Lalu berpijak kemana? Yang pertama adalah berpijak di bumi dan di tanah di mana sekolah itu berada. Pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi kepandaian, kecerdasan ini salah satu komponen dari berbagai macam hal. Jadi salah satu hal yang mungkin saat ini menjadi fokus, tapi fokusnya kita perluas lagi di sini. Proses pembelajaran tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, nanti bagaimana tugas ketua-ketua yayasan, pengurus yayasan itu membuat jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk sekolah anak-anak di berbagai macam jenjang. Nanti kita akan buat itu besok ketika sinkronisasi kurikulum Merdeka dengan diklat kita bersama. Lalu ini kurikulum tadi sudah jelas, perangkat alat untuk sampai ke tujuan tertentu. Nah, ini pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan ini sudah diatur oleh Diknas ya. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan,
dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini salah satu dasar yuridis, bisa kita jadikan dasar yuridis mengapa kita membangun struktur keteladanan di sekolah. Lalu pendidikan yang berpijak adalah pendidikan yang berbasis masyarakat. Penyelenggara pendidikan berdasarkan kekasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, ini sudah jelas. Lalu sebenarnya pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Berbasis keunggulan lokal. Lokal mana? Tentunya yang awalnya memang lokal kabupaten ya, lokal kabupaten, akan tetapi sekarang sudah dikerucutkan lagi pendulumnya ke lokalitas sekolah. Lokalitas sekolah. Lalu prinsip dalam kurikulum operasional yang baru. Salah satu wujud dari berpijaknya itu adalah kontekstual, esensial, akuntabel, dan pelibatan. Yang kontekstual menunjukkan kekasan karakteristik satuan pendidikan peserta didik, ini yang personal dan kontekstual, serta konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Ya, dari naskah akademik yang teman-teman buat, para kepala sekolah dan instruktur itu sudah tampak. Esensial, semua unsur informasi penting utama dibutuhkan dan digunakan satuan pendidikan, bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Mudah dipahami sesuai dengan rasa perasaan lokal, itu tampak ya, sangat tampak dengan bahasa-bahasa yang lokal banget, yang bahasa-bahasa daerah yang mungkin, mohon maaf, waktu lalu teraliniasi, terpinggirkan. Kita gali lagi saat itu menggunakan bahasa lokal daerah setempat, itu ternyata rasa perasaannya dapat ketika membuat naskah akademik. Lalu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan berbasis data dan aktual. Nah, kurikulum Merdeka ini sangat mengedepankan hasil kajian dan umpan balik. Sekali lagi hasil kajian dan umpan balik. Oleh karenanya yang SMP kita sudah membekali para kepala sekolah dan instruktur untuk sampai ke kurikulum Merdeka itu dengan naskah akademik. Itu sangat baik. Lalu melibatkan komunitas-komunitas basis yang berpijak, lalu berpihaknya kepada siapa? Kepada peserta didik. Memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, taraf, tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Akan tetapi, sekali lagi kita disadarkan, kita refleksikan tadi bahwa kualitas mutu sekolah swasta Katolik, selain dari profil pelajar Pancasila, kita juga punya keutamaan-keutamaan dari Santo Santa Pelindung, dari pelindung kongregasi, dari keuskupan kita mungkin, lalu nilai-nilai dari yayasan, lalu juga kearifan-kearifan lokal itu. Dan inilah kita besut bersama dalam kurikulum unggul kita. Lalu saat ini guru diajak untuk sebagai jantung kurikulum, jantung kurikulum diajak untuk berani mengajak kelas berdiskusi, bukan hanya pendengar, memberi kesempatan, semua adalah guru tadi ya, semua adalah guru untuk mengajar di depan kelas dengan model-model proyek nantinya. Mencetuskan proyek bakti sosial, melibatkan seluruh kelas, menawarkan bantuan kepada sesama rekan guru yang kesulitan, yaitu untuk semakin project based teaching itu seperti apa, nanti ini dari sini kita bisa dapatkan landasan-landasannya, menemukan bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Arah pengembangan kurikulum nantinya
dengan pembelajaran yang lebih fleksibel, menguatkan kurikulum berbasis kompetensi, bukan lagi materi konten yang begitu banyak. Lalu ada struktur minimum, fokus pada keterampilan dan pengembangan karakter serta pelatihan vokasi yang dipimpin oleh industri langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah paradigma baru pendidikan. Ini juga diatur dalam keputusan Menteri yang tahun Februari 22 lalu. Penggunaan kurikulum disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar dan peserta didik. Ini kita sudah dengarkan ketika kurikulum prototipe bulan November tahun lalu. Penggunaan beragam perangkat ajar. Ya, terima kasih Romo Karol waktu itu sudah mengirimkan beberapa link untuk masuk ke sini. Yang terencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Lalu pembelajaran melalui proyek untuk penguatan capaian profil pelajar Pancasila. Tapi nanti ketika kita membuat proyek yang kita refleksikan bersama, nantinya tidak hanya profil pelajar Pancasila, tetapi 4 pilar. Mulai dari nilai-nilai, keutamaan-keutamaan dari Santo Santa Pelindung, lalu keutamaan-keutamaan kongregasi, keutamaan Santo Santa, lalu kearifan-kearifan lokal, serta profil pelajar Pancasila. Ini kita besut untuk kita refleksikan menjadi pedagogi reflektif kita. Mas Hendy, Iya, gimana? Boleh tanya? Silakan, Tadi Pastor ada- Pamungkas. Oh ya, pelatihan vokasi dalam industri oleh Itu- industri tadi maksudnya apa ini? Itu untuk yang SMK, Romo. Oh, Iya, gitu. iya. Nah, tapi bisa dijelaskan sedikit lebih panjang gitu. Apa Oh maksudnya? iya, pelatihan yang semakin dekat, bahwa SMK itu kan juga untuk menghantar kita, yang SMK ya, untuk ke pasar dunia kerja. Jadi fokusnya nanti pelatihan-pelatihannya itu tidak hanya di ruang-ruang kelas, tetapi langsung masuk ke industri-industri. Oh iya. Ya, jadi Oke. ada kesinambungan antara apa yang kita dipelajari di sekolah hingga nantinya sampai ke disiapkan misalnya sampai ke dunia pasar kerjanya. Oke, sip. Jelas, lanjut. Ya. Makasih. Terima kasih, sama-sama Pastor Pamungkas. Lalu sampai ke generasi Indonesia Emas 2045. Ini bidikan kita jangka yang sangat panjang. Ya, tapi kita bisa memulainya sekarang karena pendidikan kita pun diarahkan untuk membangun bonus demografi Indonesia 2045 di mana anak-anak yang peserta didik kita nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin kita nantinya. Di sini jangka menengah rencana pembangunan jangka menengah nasional, di situ yang pendidikan ya khususnya perbaikan layanan pendidikan yang merata antar wilayah, menjangkau daerah tertinggal, terdepan dan terluar, memberi kebijakan afirmatif pendidikan yang diharapkan dapat menjangkau anak-anak dan keluarga yang kurang mampu dan tidak mau sekolah atau tidak sekolah. Lalu kecakapan berpikir analitis dengan HOTS, aras tinggi itu, lalu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, dan berperan penting sebagai pelaku utama pembangunan nasional dan daerah. Menjamin mutu pendidikan, kepiawaian menggunakan teknologi informasi komunikasi, dan memberikan pengalaman kerja yang signifikan untuk pangsa kerja, ini yang untuk SMK atau pendidikan vokasi. Visi generasi Indonesia Emas, kita sampai ke sini, kualitas layanan pendidikan yang merata, peran masyarakat pengembangan pendidikan, profesionalisme guru-guru, perubahan metode pembelajaran, budaya sekolah dan budaya baca, ya kita membangun ini salah satunya, pendidikan vokasi untuk dan entrepreneurship, ya, wirausaha dan karakter. Inilah. Lalu yang menjadi tekanan di generasi Indonesia Emas adalah peran kebudayaan dalam pembangunan ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai
luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kebudayaan dan peradaban dunia. Lalu implikasinya untuk materi-materi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Heri. Ini ada materi diklat yang pokok, lalu ada materi diklat yang pengayaan yang di sisi kanan. Ya. Begitu Pastor, Buder, Suster, Bapak Ibu untuk dinamika kurikulum diklat kita, landasan-landasannya. Kita lanjutkan di Pak Heri. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Pastor, Suster, Bapak Ibu, Buder.